Selamat malam teman-teman kreologi. Kita kembali lagi di sesi IG Live bersama kreologi malam hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget ya, yaitu cara unik setitik sebarkan rasa cinta pada batik. Wah, ini dari judulnya aja udah bikin penasaran ya teman-teman ya. Kita hari ini akan kehadiran narasumber yang ada di balik Setitik, yaitu Kak Jessi Setiawati selaku owner dari Setitik. Nah, sebelum kita undang Kak Jessi untuk bergabung dalam live kita malam hari ini, aku akan memperkenalkan dulu nih tentang Duanyam ya sebelumnya. Duanyam merupakan kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih di seluruh Indonesia, terutama dari daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM. Dan itulah sebabnya ada kreologi, sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, kreologi ini menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, buat teman-teman yang nanti sudah bergabung, jika ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan langsung ketik di kolom komentar di bawah ini atau juga bisa drop melalui question box ya teman-teman. Nah, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ajak Kak Jessi untuk bergabung dengan kita. Oke. Sebentar lagi Kak Jessi akan bergabung. Oke. Hai Kak Jessi. Halo, Blesdi dan teman-teman semua. Oke, hai Kak, apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat. Doanya banyak Mantap. orang kan ya, masa sekarang ini. Betul, sekarang tuh yang paling penting sehat tuh udah bersyukur ya Kak ya. Iya, udah jadi sekali. hal terpenting. Oke, seneng banget nih kita bisa bergabung dengan Kak Jessi hari ini. Sosok owner di balik Setitik ya. Nah, oke Kak, biar kita langsung kenalan nih sama teman-teman. Mungkin sebelumnya Kak Jessi boleh buka dengan perkenalan dulu nih tentang Kak Jessi, tentang Setitik, dan lokasinya tuh ada di mana sekarang Kak? Silahkan. Ya, oke. Ya, halo teman-teman semuanya. Aku Jessi Setiawati dari Setitik Culture Wear. Jadi kalau tempatnya ini sekarang ini sih aku ada di Kota Lama ya. Karena memang kalau Setitik sendiri itu kita mainnya tuh ada di pattern, jadi kita bikin motif-motif gitu, utamanya ya motif batik tulis. Cuman memang khusus untuk mengangkat bangunan-bangunan cagar budaya di Indonesia, harapannya seperti itu. Nah, untuk proyek pertama kali yang sudah kita laluin ini, udah jalan mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu ya, itu kita ngembangin di Kota Lama Semarang. Jadi kan ini setiap bangunannya tuh punya kayak pattern-patternnya gitu kan ya. Nah, itu diolah sama Setitik buat ngenalin potensi-potensi, ngenalin sejarah, terus jadi nggak cuma yang dikenal cuma sebagai kawasan wisata, tapi kenapa kita tuh perlu melestarikan si kawasan cagar budaya ini gitu. Nah, tapi lewat pattern. Nah, itulah Setitik gitu. Wah, menarik banget ya Kak. Thank you banget kan buat perkenalannya. Ini udah sekalian sama pertanyaan pertama nih. Sebenarnya tadi aku mau tanya ke Kakak, sebenarnya Setitik Culture Well tuh apa sih gitu ya. Terus ternyata sudah terjawab ya Kak ya, bahwa ini memang idenya itu terinspirasi dari bangunan-bangunan bersejarah. Ini menurut aku sesuatu yang bikin Setitik ini unik banget ya Kak ya. Karena biasanya kan batik itu umumnya memang pattern yang sudah ada berakar dari budaya setempat, tapi ini justru batik modern yang terinspirasi dari sesuatu yang lain gitu ya Kak ya, yaitu bangunan bersejarah tadi. Betul.
Nah, kalau boleh tanya nih Kak, sebenarnya apa sih Kak latar belakangnya Kak Jessie untuk sebelum akhirnya tuh mendirikan Setitik dan kenapa sih memilih untuk berkecimpung di bisnis batik ini? Mungkin boleh diceritakan Kak, cerita pribadinya. Oke, ini flashback ya, sekalian mengenang kenangan masa lalu gitu. Nostalgia Jadi, ya, nostalgia. iya nostalgia, betul. Kalau aku sendiri sebenarnya dari kenal batik itu belum lama sih. Jadi saat aku kuliah itu sekitar tahun 2010 atau 2011 sempat diajak jalan-jalan untuk keliling muter-muter ke beberapa kota di Pulau Jawa dan Madura gitu. Itu kelilingnya memang roadshow untuk batik. Nah, di situ tuh kayak ada perasaan kayak keren ya, nih budaya nih harus dijaga kayak gitu. Nah, terus setelah lulus di tahun 2012 gitu, sempet ini kayak kan biasa ya kalau setelah lulus tuh belum dapat pekerjaan ngapain nih dan tangan tuh nggak bisa diem gitu. Akhirnya iseng-iseng ke kampung batik di Semarang, itu dekat, posisinya dekat sama Kota Lama. Nah di situ akhirnya belajar untuk batik. Cuman mungkin sekitar 1 bulan kurang sih. Jadi kayak pengenalan awal banget yang benar-benar blobor kemana-mana kayak gitu-gitu. Nah terus setelah itu sempat kerja di tempat lain. Nah ini kayak justru masa-masa di mana kayak ada masa refleksi gitu ya. Kayak ngerasa kenapa ya kalau aku bekerja di tempat ini, kenapa aku masih terngiangnya sama batik gitu. Dan Kota Lama, karena Kota Lama tuh sebetulnya bahan tugas akhirku gitu. Jadi mau nggak mau kan cukup erat sama Kota Lama gitu. Beberapa juga udah kenal sama beberapa orang-orang yang di sini. Terus koleksi-koleksi foto-fotonya yang ada di Kota Lama tuh juga menarik, menarik banget gitu. Dan aku kan kalau foto tuh cenderungnya lebih ke detail gitu, nggak yang kayak bangunan selesai gitu, tapi lebih ke detail-detail. Terus izin untuk masuk, kayak itu explore gitu sih. Nah, terus setelah kerja itu kepikiran kayaknya butuh off deh, off, mau fokus di Kota Lama aja, ngembangin, karena pada saat itu basic Kota Lama tuh benar-benar yang masih gelap, masih belum berkembang sampai sekarang ini. Jadi benar-benar yang creepy gitu ya. Orang kalau ke Kota Lama tuh takut. Padahal tuh kalau dari kacamataku sendiri, ini tuh perhiasan sih. Maksudnya ini tuh indah banget gitu. Jadi dari situ akhirnya deh ngembangin motif dari Kota Lama gitu. Ya waktu itu sih belum kepikiran titiknya, tapi pokoknya niat pulang dari kerja yang kurang lebih 6 bulan itu di luar kota, terus kembali ke Semarang, ke Kota Lama, ya udah pure terjun di situ dan berjalan sampai sekarang. Memang prosesnya lama tapi berjalan sampai sekarang. Ya, gitu sih. Wow. Jadi panjang banget ya berarti ya. Wow, keren banget Kak. Tapi justru itu ya journey-nya ya. Kadang yang bisa bikin kita yakin untuk memulai sesuatu tuh karena kita terngiang-ngiang terus sama sesuatu, kayaknya itu nunjukin kalau itu passion ya Kak ya sebenarnya ya. Iya, wah, iya. Ini itu kayak tarik undur dari mulu, tarik ke belakang dulu kan ya. Tarik ke belakang dulu, berjarak dulu gitu untuk memastikan ini bener nggak gitu. Wah, ini bisa jadi suatu tips and trick juga kali ya buat teman-teman kreologi yang lagi nonton nih, untuk meyakinkan diri kita kadang perlu take a step dulu, menjauh sedikit. Kalau kangen terus bawaannya berarti itu mungkin passion kita ya Kak Jessie ya. Iya, betul-betul. Nice, mantap. Nah, ngomong-ngomong tentang batiknya sendiri nih Kak, kalau boleh tahu tekniknya apa sih Kak buat bikin produk-produk di Setitik? Karena kan kalau misalnya batik pada umumnya mungkin jelas gitu ya, teknik-tekniknya memang udah sifatnya turun-temurun gitu ya. Tapi apakah dengan inspirasi dari bangunan-bangunan bersejarah ini ada teknik-teknik lain mungkin yang dieksplor sama Kak Jessie? Ya, otomatis ketika memang ini kan ceritanya kita bikin sebuah motif baru ya. Jadi nggak ambil yang kayak dari sejarah-sejarah batik, yang batik-batik tuanya Indonesia itu nggak melulu itu, karena sebetulnya ada juga sih kayak akulturasi antara batik-batik tua Indonesia, terus aku padu-padain sama yang batik motifnya di Kota Lama. Jelas kalau teknik utamanya yang pertama kali itu
kita harus observasi dari setiap bangunan, karena kalau stitik itu ngangkatnya bangunannya, jadi nggak kota lama secara keseluruhan, tapi per bangunan gitu. Nah, setiap bangunan itu difoto, dicari nih pattern yang bisa diangkat jadi pattern tuh apa, kayak misalnya dari apa, ubin, jadi motif-motif ubin, terus habis itu teralis jendela gitu. Terus juga kan kalau di Kota Lama ini karena masih eranya tuh zaman-zaman kolonial gitu ya, jadi ada semacam ukiran-ukiran juga di jendela, atau sering kali kalau kita tahu tuh namanya kaca patri ya, itu juga ada. Terus juga ukiran-ukiran yang ada di tangga maupun yang nempel di tembok itu kan juga ada, karena tuh memang kayak kekasan pada eranya gitu. Nah, itu yang kita kumpulin, terus kita bikin sketch. Nah, ini sketchnya yang makan waktu cukup lama sih, karena kan kita harus padu-padanin antara motif ini ketemu motif ini, terus nanti jadinya kayak gimana gitu. Yang ketika udah ketemu motif nih bagus, nanti ketika dimasukin ke batik tulis panjang itu kayak gimana. Karena kita tuh mainnya di kain panjang ukuran sekitar 225 cm gitu. Dan kalau tekniknya sendiri secara batiknya, jadi setelah patternnya udah kecipta, kita masukin ke komputer gitu. Setelah dari komputer baru kita blend manual di atas kain. Nah, nanti setelah di atas kain itu mulailah batik tulisnya, prosesnya dimulai. Dan ya cukup panjang memang, menyita kesabaran, tapi itu sebuah kesenangan pribadi sih kalau aku ya gitu. Wah, keren banget Kak. Ternyata memang journey-nya panjang ya untuk menciptakan satu pattern aja tuh. Inspirasinya juga istilahnya bisa banyak ya Kak ya. Tadi aku juga sempat tanya sebenarnya kayak ketika bilang tentang bangunan bersejarah nih, seperti apa gitu maksudnya inspirasi yang dimaksud gitu ya. Tapi ternyata itu bisa dari banyak elemen dalam sebuah bangunan gitu kayak istilahnya nggak cuma dari depan, tapi justru detail-detail di dalamnya itu yang bisa jadi inspirasi patternnya sendiri ya gitu. Wow, keren banget Kak. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, tadi kita udah bahas tentang patternnya nih ya. Nah sekarang produk-produk yang akhirnya dihasilkan dari kain-kain batik ini tuh apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu? Ya, oke. Kalau batik yang pertama nih ya, yang ada di belakang nih, ini batik tulis gitu. Kalau yang di sebelah kanan nih batik tulis panjang, bisa buat kayak jarik gitu. Terus kalau yang kiri ini dia taplak meja, terus cial juga bisa kayak gitu. Nah, terus Setitik juga punya teknik lain sih selain batik tulis, karena kan kalau batik tulis itu prosesnya cukup panjang, dan kebetulan aku pun juga ada kesibukan bekerja di tempat lain gitu, jadi nggak pure batik tulis tiap hari 8 jam kerja, itu enggak. Justru ketika sebelum berangkat kerja itu aku batik dulu, saya kayak bangunnya subuh gitu ya, itu batik dulu, atau pulang kerja gitu terus batik gitu. Nah, karena prosesnya begitu panjang, akhirnya Setitik cari cara gimana ya supaya tetap bisa ngeproses di kain gitu. Akhirnya kita bikin batik cap. Nah, batik capnya Setitik nggak produksi sendiri, tapi ada rekanan khusus yang dia memang udah ngoleksi cap-capnya Setitik. Nah, itu tinggal aku request mau patternnya di model kayak apa dalam satu kain, kayak gitu-gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kita juga karena basicnya pattern ya, nggak harus di kain, jadi kita ada produk-produk juga kayak notes, terus tas, terus pouch-pouch mini, kayak gitu-gitu. Terus ada juga ini spesial order gitu dari klien-klien Setitik gitu, yang dia kepingin bikin pouch kayak gitu, atau misalnya kayak bikin sesuai kebutuhannya dia buat souvenir kayak gitu, tapi pakai kain batiknya Setitik. Nah, itu biasanya sih pakai kain cap gitu. Jadi cukup banyak sih sejauh ini sih. Wow, keren. Berarti intinya itu sebenarnya basicnya di kain ya, kayak namanya batik pasti selalu yang kain besar ya, kain-kain yang lebar ya. Tapi pada perkembangannya bisa jadi yang lain-lain juga. Nih boleh banget ya teman-teman yang lagi nonton nih, kalau ada kebutuhan souvenir dari Setitik nih bisa banget ya kayak. Mantap. Iya betul. Aku juga tertarik banget by the way, aku suka banget warna-warnanya karena motifnya juga beda dari yang lain ya kayak. Itu yang bikin menjadi
unique selling point-nya sih menurutku. Iya. Kayak ketika kita tahu, oh ini dari apa ya, dari bangunan bersejarah, itu kan sesuatu yang jadi unsur pembeda banget menurut aku, dan itu sangat-sangat unik. Nah, kalau Iya. boleh tahu juga nih Kak, ada nggak sih Kak kegiatan seperti kursus atau workshop yang diadakan sama Setitik? Kalau ada, apa mungkin bisa diceritakan? Ya, ada. Jadi memang Setitik itu hampir rutin sejak tahun 2019 akhir itu kita bikin kelasnya tuh biasa juga pelaksanaannya di Kota Lama, karena kalau untuk pewarnaan sih kita kerjasama dengan Kampung Batik yang ada di Kota Lama. Kalau ngepoin Instagramnya Setitik, hari ini kebetulan aku habis ngisi kelas juga, tapi pengalaman pertama karena nggak di Kota Lama, di pondok pesantren di area Logosari. Logosari itu Semarang Timur ya, di area situ gitu. Ya memang rata-rata nih ya, kalau kelas itu batiknya yang ikut gitu, peserta yang ikut tuh justru anak-anak muda. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin karena kalau di Semarang ini kan batik itu belum menjadi salah satu kurikulum yang wajib ya. Jadi banyak sekolah mungkin belum, anak-anaknya belum pernah mencoba untuk batik, terus ketika ada kelas akhirnya join. Mulai dari kecil, aku pernah ngajar itu dari anak kelas 4 SD kalau nggak salah, 4 SD. Terus ada juga waktu itu sempat yang kecil-kecil banget, dia itu masih TK. Ya harus berhati-hati, tapi ada. Dan maksudnya tuh senengnya adalah ternyata batik tuh banyak diminatin ya. Jadi nggak cuma dia pakai selesai jadi, tapi untuk prosesnya mereka juga pengen tahu. Jadi seneng sih karena sedikit-sedikit kan menularkan ilmu gitu ke mereka, dan mungkin secara fancy gitu, karena kelasnya tuh nggak yang perlu seminggu, sebulan kayak gitu, nggak, tapi cuman kayak bikin sapu tangan kecil yang kurang lebih 2 jam itu udah selesai gitu. Sekaligus kalau di Kota Lama sekalian jalan-jalan, karena kan dari Kota Lama ke Kampung Batik tuh jalan-jalan, jadi sekalian kayak lihat-lihat gedung heritage-nya gitu. Nah, ya itu kurang lebih. Wah, seru banget Kak. Berarti memang bagian dari workshop-nya itu jalan-jalan ke gedung-gedung bersejarahnya juga gitu ya Kak ya? Iya, dan kemarin juga sempet sih, karena kan kadang tuh seringnya kerjasama sama workshop yang di Semarang gitu, ada Luangin, ada workshop Semarang, terus juga waktu itu diajakin sama kolaborasi juga sama Bersukaryatur. Nah, Bersukaryatur kan jalan-jalan, jadi sekalian habis kelas terus jalan-jalan deh. Wih, enak banget. Ini benar-benar jadi kayak apa ya, experience ya Kak ya. Jadi jalan-jalannya itu gak cuma belajar dengan melihat, tapi juga benar-benar belajar cara membuat batik itu sendiri ya. Wow. Iya, dan paket komplit juga sih, sekalian makan kan. Makanya juga di area Kota Lama biasa itu di Teko Deko, di rumah kopi Teko Deko. Dan dia punya kayak menu-menu khasnya akulturasi Semarang, jadi sekalian. Wah, keren banget. Ini bener-bener paket lengkap wisata budaya ya, istilahnya kayak. Ya, betul. Keren. Oke, nah ini jadi pengen jalan-jalan nih Kak bawain ini PPK, ini menggoda banget nih buat yang lagi PPKM ya. Aku pengen jalan-jalan. Oke, nah, balik lagi nih Kak. Iya nih Kak. Ini balik lagi ngomongin tentang produknya nih Kak. Kalau boleh tahu bahan bakunya tuh apa aja sih Kak? Dan bagaimana cara untuk memperoleh bahan baku tersebut yang dipakai di Setitik? Ya, aku lebih ceritainnya ini aja ya, yang kain ya. Karena kalau untuk yang notes kan kertas sudah pasti, cuman memang mayoritas kan kain, utamanya kain. Nah, kainnya itu kain katun gitu ya. Cuman memang sejauh ini aku belum bisa menemukan kualitas yang bagus gitu untuk di area Semarang gitu. Jadi akhirnya aku sering kali pergi ke kota lain, Pekalongan, itu kan terkenal banget ya dengan kota batik, jadi aku sering ke sana untuk beli kain, terus malam juga. Terus selain Pekalongan juga ada di Jogja, Solo, sama Lasem. Itu. Nah, sebetulnya ini menarik sih, kenapa aku harus menyebutkan kota-kota ini gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada istilah batik 3 negeri.
Nah, batik tiga negeri ini tuh juga jadi kenapa kok disebut tiga negeri? Karena proses pewarnaannya zaman dulu itu belum sekomplit yang sekarang. Dan rata-rata kan warna alam. Nah, sedangkan warna alam itu diperoleh dari daerah setempat yang memang punya kekayaan alamnya gitu. Jadi kalau kayak merah, ya harus ke Lasem. Kalau merahnya ke Pekalongan juga beda gitu, hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau merah ke Lasem, kalau biru itu ke Pekalongan, kalau coklat itu ke Jogja atau Solo kayak gitu. Nah, itu yang jadi napak tilasnya si Setitik sebelum akhirnya berjalan terus gitu. Memang benar-benar uji coba, terus juga kenalan juga sama beberapa rekan-rekan yang ada di sana gitu ya. Sejauh ini mulai ketemu kan klop-klopnya mana. Nah, paling sering memang kalau untuk bahan-bahan yang kita pilih itu lebih banyaknya di Pekalongan. Jadi ada kain, malam, terus canting alatnya ya. Gitu. Ya, kurang lebih terus pewarnaan ya itu yang tadi aku ceritain. Kadang aku ke Lasem, kadang ke Jogja, kadang ke Solo, kadang ke Pekalongan gitu. Jadi ada banyak tempat. Wah, seru banget ya Kak ya. Aku baru tahu juga loh ternyata setiap daerah tuh punya, bahkan pewarnaannya sendiri tergantung material yang memang ada di daerah tersebut gitu Kak ya. Iya. Dan itu zaman dulunya seperti itu. Kalau sekarang kan udah banyak sintetis ya. Jadi sebetulnya sekarang ini kalau mau cari warna merah di Pekalongan pun juga ada, coklat pun juga ada. Tapi kalau itu kemantapan juga sih, karena hasilnya pun agak berbeda gitu. Oke, berarti kalau dari Setitik sendiri, apakah ada idealisme khusus gitu kayak buat pewarnaan kayak, misalnya nggak pakai sintetis sama sekali gitu, jadi benar-benar mengedepankan pewarnaan yang asli gitu dari tempat masing-masing gitu. Apakah seperti itu Kak Jessi? Oke, kalau sementara ini Setitik sih belum pakai warna alam, jadi masih warna sintetis. Kalau seringnya sih di Pekalongan, warnanya tuh cuman 3 itu, jadi kayak ngikutin dari sejarah si batik tiga negeri, coklat, biru, sama merah. Terus kemarin baru nyoba satu tuh warna hijau, ternyata seru juga, biar nggak bosen gitu ya. Terus sempet juga kemarin di Semarang sendiri sih, jadi di Kampung Batik Semarang tuh kan juga masih ada pengrajinnya, dan ada satu pengusaha di situ yang pembatik tulis, tapi sekaligus prosesnya sampai ke warna, dan sekarang ini tuh dia lagi coba untuk warna-warna alam, dan aku lihat warna alamnya tuh nggak kalah dengan warna sintetis. Jadi kalau Setitik itu kan sekarang ini sudah ada sekitar 9 bangunan yang kita olah jadi motif Setitik, motif kota lama gitu ya, ada 9 bangunan. Bangunan yang ke-9 ini udah aku mulai coba pakai warna alam gitu. Hasilnya nggak buruk kok. Jadi, dan kayaknya tuh lebih enak warna alam juga sih. Jadi ke depan mau coba-coba lagi. Jadi masih ekspor juga. Wah, mantap Kak. Memang namanya kita bikin produk gitu ya, bagi batik gitu ya, yang sangat-sangat beragam, pastinya perlu terus eksplor ya Kak ya, apalagi di setiap daerah punya kekayaan dan keunikan masing-masing gitu ya. Wah, oke Kak, mantap. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Kak tentang proses produksi nih, biasanya proses produksinya tuh step by step-nya seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu gitu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang belum pernah tahu gitu ya, sebenarnya proses pengerjaan batik tuh sedetail apa dan seperti apa gitu step by step-nya. Ya, oke. Yang pertama sih kain putih ya, kain putih katun gitu, kita bayangin kain putih katun, itu harus dibersihin dulu lapisan lilinnya. Lapisan lilinnya jadi ada kayak dimasak dulu kurang lebih sekitar 1 jam masaknya, itu dengan abu soda sama tawas gitu, ada campurannya gitu, terus kita masak gitu, direbus gitu sama 1 jam, terus diinepin, ditunggu sampai 1 malam, terus setelah itu baru dibilas, dijemur. Nah itu baru proses kainnya pertama. Terus yang kedua, patternnya kan motifnya udah siap. Kalau biasa aku pakainya kayak kertas minyak gitu, supaya motifnya itu bisa dibolak-balik kayak ini ya, yang ada di belakang ini kan, dia antara ini sama motif yang ini kan sama. Nah ini sebetulnya polanya cuma segini, selesai di sini gitu. Nah tapi untuk membentuk sebelahnya kan pencerminan ya, pencerminan, nah itu tinggal
dibolak-balik kertasnya. Makanya kertas minyak yang harus transparan. Terus setelah bikin pola, mulailah ini ngejiplak di sini, apa sih, ngeblat gitu loh. Langsung pakai pensil gitu di kainnya satu persatu. Biasanya tuh nggak perlu motif yang detail, jadi cukup luarannya aja gitu. Terus setelah itu mulailah nyanting. Nah, proses canting itu, model canting itu ada beberapa ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar banget kayak gitu. Nah, itu kita sesuaiin sama gambar yang kita punya. Kayak misalnya kalau ini tuh kan ada keluarannya dulu ya, ada motif utamanya. Nah, itu kita gambar dulu motif utamanya. Terus kalau udah, istilahnya isen. Isen tuh jadi bikin isiannya. Ada garis, ada titik, terserah. Jadi isian. Ya, jadi ada isiannya gitu supaya dia lebih detail dan biasa lebih manis gitu kalau misalnya kita pakai isen. Nah, terus tahap terakhir adalah ngeblok. Jadi kalau ngeblok itu kayak warna putih ini, itu kan adalah warna kain dasarnya kain kan ya. Jadi warna kainnya kan aslinya putih. Ini harus kita blok semua sesuai keinginan gitu. Kita blok semua warna putih pakai malam. Nah, yang biru ini justru nggak kita blok. Jadi kayak apa sih, efek negatif positif gitu ya, kebalik gitulah ya. Jadi yang gambar itu akan jadi warna putihnya, sedangkan yang nggak digambar itu yang akan berwarna gitu. Nah, terus selesai canting gitu, kalau kayak ini prosesnya berapa lama gitu, aku biasa satu kain tuh sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Karena kerja. Jadi sabar. Kalau pengrajin pasti juga akan lebih cepat dan mungkin bisa jadi seminggu 2 minggu udah selesai. Kalau pengrajin yang udah ahli banget itu dia cuman berapa hari selesai gitu, dan kadang mereka nggak perlu pensil. Ngeri banget ya itu. Langsung udah. Kak? Iya langsung. Jadi tuh suhu pembatik tulis Indonesia yang luar biasa itulah. Cuman memang sebetulnya akan lebih terlihat halus ketika ada pensilnya dulu daripada langsung gitu. Nah, terus sudah nih batik selesai, mulailah ngewarna. Warna tuh ada macam-macam, ada 2 ya. Celup, jadi itu langsung satu kain, atau mau colet. Kalau colet tuh jadi nanti satu kain tuh bisa warna-warni kayak muas gitu sih, kayak warna muas gitu. Nah, terus setelah pewarnaan selesai, dilorot. Kalau kain-kainnya stitik itu memang pewarnaannya baru cuman sekali proses, jadi belum yang 2-3 kali. Kalau 2-3 kali ya celup pertama, terus nanti dicanting lagi, mana yang mau dipertahankan warna itu, yang lainnya nanti dibiarin. Terus kalau udah nanti celup lagi, nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, setelah udah selesai canting, dilorot itu jadi kayak direbus lagi, tapi juga ada ininya, obatnya juga. Biasanya pakai kayak deterjen gitu, nah itu, atau soda abu itu ya. Nah, itu udah dilorot, terus dibilas, selesai gitu. Jadilah satu kain gitu. Panjang ya? Wah, itu satu kain ya kayak satu kain udah kayak wah luar biasa ya. Ini sih yang bikin salut sih Kak. Maksudnya kalau kita perhatiin ya, segala sesuatu yang handmade itu pasti value-nya tinggi karena proses pengerjaannya itu nggak simple ya Kak ya, nggak seperti pabrikan ya. Kalau pabrikan kan istilahnya gampang, pakai komputer, cetak, selesai gitu ya. Tapi ini karena ada unsur kerja kerasnya gitu ya dalam sebuah karya seni itu guys yang bikin value-nya tinggi. Aduh luar biasa sih Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kak Jessi cerita kalau Kak Jessi butuh waktu lebih lama karena masih sambil kerja juga gitu ya. Kalau boleh tahu Kak Jessi di Stitik udah punya tim atau memang selama ini yang mengerjakan semua pesanan kainnya itu Kak Jessi sendiri Kak? Oke, kalau sekarang ini sih kalau untuk batik tulis aku ada partner jadi pengrajin batik juga dari Klaten. Cuman memang ngerjainnya sih masih belum yang terusan gitu karena pemesanan untuk batik tulisnya itu juga belum tinggi.
lebih banyak ya yang batik cap. Nah, kalau batik cap udah ada rekaran sendiri. Terus eh, sejak pandemi ini gitu ya, ya ini juga bersyukur juga sih karena kalau kita itu punya niat baik pasti ada jalannya. Kebetulan banget ketika pandemi di masa-masa yang super susah itu ada beberapa temen yang order gitu. Sebelumnya sih nggak temen, gara-gara klien terus jadi temen gitu ya. Order gitu untuk dijahit. Nah, mulai dari tahun 2020 kemarin tuh mulailah si Titik itu punya rekan-rekan penjahit. Dan penjahitnya ini juga sebetulnya kalau di kan kalau aku produksinya tuh di Ungaran, di tempat tinggal di rumah. Ungaran kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam kalau dari Semarang gitu ya. Nah, di area Ungaran itu banyak buruh-buruh pabrik karena di situ ada banyak pabrik. Nah, selama masa pandemi tahu kan ya, maksudnya gimana susahnya bertahan untuk berada di pabrik. Kadang ada yang juga mereka tetap kerja tapi nggak tahu harus masuknya itu sebulan berapa kali, atau ada juga yang kayak akhirnya ter-PHK kayak gitu. Jadi banyak dampak lah dari pandemi kemarin. Nah, tim-timnya Setitik yang penjahit-penjahit terus ada pemotong juga itu dari mereka-mereka ini. Totalnya sih sekarang ini ada 5 keluarga. 5 keluarga yang bantuin Titik gitu. Ya ini masih usaha terbilang kecil kayak UMKM gitu, tapi paling enggak apa ya bisa bantu kanan kiri gitulah. Nah, ya semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat gitu buat yang lainnya. Gitu. Wow, keren banget Kak. 5 keluarga tuh gak kecil loh ya, karena hitungannya udah ada 5 keluarga yang terhidupi gitu ya, karena satu UMKM gitu. Menurut aku ini sih kekuatan UMKM ya, meskipun kesannya kayaknya skalanya kecil, tapi bayangin kalau satu Indonesia masing-masing memberdayakan 5 keluarga, itu rasanya udah lumayan benar-benar berdampak sih Kak Jessi. Jadi udah keren banget Kak, aku sangat salut, terinspirasi langsung. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang banyak ya, udah ngomongin prosesnya, detail-detail bahan bakunya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang inovasi desain produk nih Kak. Kalau untuk konsep estetik sendiri kan sebenarnya inovasinya udah terletak pada pattern-nya gitu ya, pattern yang inspirasi itu beda dari yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Kak, kan otomatis namanya kita buat sebuah bisnis, karya seni gitu, otomatis kan harus selalu ada inovasi nih. Kalau misalnya dari Kak Jessi sendiri, gimana sih Kak caranya untuk bisa mendapatkan inovasi dari sisi desain produk? Atau mungkin pattern pun juga boleh sih. Kalau dari Kak Jessi, pengalamannya seperti apa nih Kak? Ya, oke. Inovasi produk ya. Kalau untuk pattern sih basicnya sama karena ketemu satu gedung ya udah kurang lebih kayak yang tadi aku sebutin. Cuman kalau inovasi produk itu uh, tarik tarik ulurnya gini sih. Jadi idenya adalah kita kan mau ngembangin sebuah kawasan heritage gitu. Pokok idenya tuh dari situ. Jadi kalau karena apa ya orang mau beli Setitik yang mengangkat itu, utamanya kan berarti kebanyakan tuh yang target sasarannya adalah wisatawan karena dia punya apa butuh oleh-oleh kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya Setitik tuh punya inovasi-inovasi produk yang berkaitan dengan fungsional. Jadi kalau misalnya ada wisatawan ke Kota Lama, kira-kira dia butuh apa nih gitu. Kalau dia jalan-jalan, kira-kira butuh apa nih. Makanya kita tuh ada produksi notes itu, karena itu kan travel journal ya. Jadi kayak bisa buat nulis ketika dia sedang berkunjung ke Kota Lama. Terus juga tasnya itu juga tas yang simple gitu untuk jalan-jalan. Terus juga ada produk olahan limbah juga. Jadi dari limbahnya Lotus itu ada satu namanya produknya cetitan. Jadi kayak untuk klip kabel-kabel kayak gitu. Nah, itu juga difungsiin buat kalau mereka wisatawan pergi-pergi, dia butuh biar nggak rempong sambil jalan sambil dengerin musik, pakai si klip itu. Terus juga ada pouch-pouch mini kayak gitu. Jadi inovasi produknya nggak jauh-jauh dari ide itu sih yang kita kembangin, karena memang kembali lagi basicnya tujuannya Titik ada tuh apa gitu. Wow, keren banget Kak. Berarti memang
kadang-kadang kita inovasi tuh suka cari ide dari luar gitu ya, kayak jauh-jauh. Padahal sebenarnya kita harus fokus sama satu hal sih menurut aku dari kesimpulan yang tadi Kak Jessie share ya. Kita fokus sama kenapa kita berdiri, alasan kenapa kita ada, dan apa yang dibutuhkan sama target marketnya kita gitu ya Kak ya. Ya, betul, betul. Betul banget. Oke, mantap. Nah, kalau tentang target market nih Kak, jadi kan tadi kita berhubungan ya, jadi kita ngomongin tentang melihat kebutuhan target market kita nih. Nah, kalau misalnya tadi kita udah sempet singgung sedikit ya, kalau target marketnya itu sebenarnya wisatawan gitu ya, atau orang-orang yang berkunjung ke Semarang gitu. Nah, strategi marketing yang sebenarnya dilakukan oleh Setitik untuk menjangkau si target market wisatawan ini sebenarnya apa sih Kak Jessie? Maksudnya gimana? Jessie, sorry, diulangin. Oke, aku ulangi ya. Untuk strategi marketing yang dilakukan oleh Setitik dalam rangka menjangkau si wisatawan-wisatawan tadi yang menjadi target market dari Setitik itu. Ya, strateginya sih jelas kita pakainya online gitu. Kalau yang offline tuh juga ada, tapi masa pandemi ini susah banget ya kan. Kalau offline-nya itu kita titipin di kafe di Kota Lama dan sekitarnya yang memang mereka tuh punya nilai tujuan yang sama-sama kayak ngembangin bangunan tua, bangunan kolonial kayak gitu. Jadi punya satu visi lah kurang lebih konsep-konsepnya kayak gitu. Nah itu kita titipin barang-barangnya di situ untuk merchandise juga. Terus onlinenya itu yang pasti dari Instagram. Terus juga ini kita ikut marketplace juga. Ada beberapa marketplace yang diikutin sama Setitik gitu untuk menjangkau teman-teman yang memang karena kan basicnya kan kria ya, jadi kria dan fashion gitulah. Jadi sangat-sangat termudahkan dengan adanya marketplace. Terus selain itu juga event. Cuma memang masa pandemi ini terbatas, jadi event pun kayak kelas gitu ya, super-super terbatas. Mulai dari 3 sampai maksimal 6 orang. Itu kelas yang masih dilaksanain di pandemi. Cuman kalau kayak yang kemarin PPKM ya nggak mungkin bener gitu. Yang bulan Juli kemarin ya kan lagi naik-naiknya. Jadi kita lihat situasi juga sih gitu. Nah, event ini selain kelas juga, kadang kita ikut kegiatan-kegiatan yang kayak bazar gitu. Cuman kan itu sebelum pandemi. Kalau sekarang ini, kemarin sempet sih ada juga, tapi cuman sebentar dan cuman sekali kayak gitu. Karena kan sangat-sangat apa ya, dibatasin, jadi nggak bisa all out. Kalau bazar-bazar gitu, produknya terbatas gitu. Ya, kurang lebih untuk strategi marketingnya sejauh ini masih itu, Besti. Jadi aku belum yang cukup besar ya. Kalau aku melihatnya sih masih yang uji coba juga berdasarkan itu. Terus sama yang utamanya ya si online-nya itu sih yang diaktifin. Oke, memang kalau di momen-momen seperti ini ya kayak even sebelum pandemi sekalipun sebenarnya online tetap menjadi salah satu strategi utama sih kayak untuk di masa-masa sekarang ya, era digital. Strategi marketing online sudah tidak bisa diluputkan lah ya istilahnya. Iya. Oke, nah sekarang kalau boleh tahu tentang kendalanya nih Kak, tadi kita udah ngobrol banyak tentang hal-hal yang menantang gitu ya, hal-hal yang seru gitu ya dari Setitik. Nah, kalau misalnya kendalanya sendiri, kendala apa sih Kak sebenarnya Kak Jessie temui selama menjalankan bisnis Setitik ini gitu? Oke, kendala ya, utamanya waktu awal itu ya waktu. Karena kalau ngerjainnya lama banget. Jadi ada sempet apa ya, kayak ini kain nggak selesai gitu kan, tapi kok ya kepasang terus di rumah gitu. Jadi harus ada niatan untuk ayo selesai. Jadi kayak nyemangatin diri sendiri itu juga untuk mengerjakan satu kain itu effortnya cukup besar gitu. Tapi juga seneng sih ketika kayak misalnya ada tetangga mampir gitu ngelihat, heh ini bikinanmu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bikin semangat juga sih yang posting, kayak misalnya terus aku posting gitu ya, terus ada teman-teman, wah gila bikinanmu kayak gini. Jadi komen-komen tuh bikin semangat juga. Itu berkaitan waktu sama nyemangatin nih. Terus berikutnya kalau kita terpaku waktu itu
waktu itu kan masih idealis banget benar-benar oke aku karyanya ya batik tulis gitu. Makanya kan kayak sempet stuck juga kok waktunya lama, terus penjualan juga nggak meningkat gitu. Terus akhirnya mulailah cari-cari ide yang lebih simpel gitu. Nah, kayak akhirnya turun ke yang batik cap gitu. Jadi awalnya tuh ada kayak kontradiksi, yang apa ya, kayak pergulatan batin gitu antara idealisme atau yang kira-kira memang orang lain tuh sukanya kayak apa sih gitu, yang kira-kira lebih praktis. Karena kalau aku lihat kalau kayak misalnya pembatik-pembatik yang sekarang ini masih apa ya bertahan gitu, pasti mereka punya udah besar dulu atau udah lama juga dan dia tuh skala besar gitu. Nah, sedangkan kan aku yang cenderungnya masih lagi merangkak nih, istilahnya kayak gitu. Meskipun ya udah cukup lama tapi masih merangkak gitu. Jadi kayak penjualannya tuh nggak nggak meningkat gitu. Nah, akhirnya cari yang praktis-praktis, ternyata dengan kepraktisan itu orang juga tetap seneng gitu sama motif yang kita bikin. Terus waktunya juga cepet dan lebih fungsional karena bisa diolah ke berbagai macam bentuk gitu. Itu. Jadi ada kurang lebih gue itu sih kendala berkaitan dengan penjualan ya waktu awal-awal, terus sama waktu. Gitu. Wah, tapi yang aku salut banget dari Kak Jessi ini ketekunannya sih, Kak. Orang kalau nggak tekun kayaknya nggak akan mungkin bisa ngebatik. Ya kalau kayak aku nih orangnya nggak sabaran gitu ya, maunya apa-apa cepet. Wah, kayaknya batik bukan menjadi kriya yang tepat gitu ya untuk dikembangkan. Soalnya butuh detail satu-satu, prosesnya panjang gitu ya. Tapi itu sih kayak namanya passion ya. Kalau misalnya kita udah seneng, kayaknya rintangan apapun kita pasti terus berusaha untuk mencari solusi ya. Kalau menemukan jawaban dan jalan keluar. Mantap. Nah, ini masih berhubungan dengan tadi nih tentang maintain penjualan ya, Kak ya. Gimana sih, Kak, tips-tips memaintain penjualan terkait dengan keadaan pandemi seperti sekarang gitu. Kalau misalnya Kak Jessi sendiri kan tadi udah sempat sharing ya, kayak mungkin sebenarnya potensi dari pemasaran produknya Kak Jessi itu besar sekali kalau misalnya offline gitu ya. Seandainya masih bisa jalan-jalan, wisatawan pada berdatangan mungkin lebih mudah. Nah, tapi kan Kak Jessi bisa dibilang sudah berhasil nih gitu ya untuk mencari cara tetap memaintain penjualan di masa pandemi. Nah, mungkin boleh di-sharing nih Kak ke teman-teman kreologi. Oke, jadi sejak pandemi itu akhirnya setitik mulai cari-cari ide gitu. Bagaimana orang tuh butuhnya apa, itu utamanya kan kayak gitu ya. Terus akhirnya muncul produk-produk yang sebenarnya produknya Stitik tuh sudah ada itu, cuman dipadu-padanin gitu jadi satu hampers gitu. Kalau Stitik sih sebutnya hampers-hampers itu tuh sebagai kado. Memang ada kado kayak keluar rumah, kado di dalam rumah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada versi-versinya. Kalau kayak kado di dalam rumah tuh isinya yang kayak sarung bantal, kemudian taplak meja, ada pot bunga juga yang memang untuk berkreasi di rumah. Kalau kado keluar rumah, karena ini ya masa pandemi juga, jadi isinya tuh tas, terus masker, terus ada pouch mini, terus ada kayak cetipannya juga. Jadi memang untuk keluar tapi yang aman gitu. Jadi ngefasilitasin itu. Itu terkait dengan strategi selama pandemi ini. Dan ternyata ketika Setitik itu bikin hampers gitu, peminatnya tuh justru dari kebanyakan justru B2B gitu. Jadi malah masuknya kayak ke orang yang akan bikin acara gitu, tapi mereka juga acaranya online, tapi mereka butuh gift gitu. Nah, setelah itu dari Stitik, jadi justru malah wow, ada sih kayak ya itu juga sejauh ini sebetulnya Stitik belum merencanakan sampai sejauh itu, tapi ternyata akhirnya ketemu gitu. Begitu pula dengan yang proses menjahit itu yang aku maksud justru bukan ketemu dengan si kliennya langsung, tapi lebih ke B2B. Jadi ketemunya dengan pebisnis yang dia membutuhkan memang kayak kantong kain kayak gitu. Jadi dan sangat-sangat penting adalah ketika menjaga relasi. Jadi nggak usah muluk-muluk kemana-mana, tapi kita jaga relasi. Kita kalau kayak misalnya selama pandemi itu posting-posting, ketemunya juga kan teman-teman sendiri kayak gitu-gitu. Nah, mereka
mulai beli-beli juga, akhirnya belanja-belanja hal yang masih kecil-kecil ya, tapi itu support kita juga. Dan sebenarnya kita udah tahu nih, oh mereka itu butuhnya produk kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Jadi oke lah, udah langsung ketemu kayak gitu. Terus selain itu juga ini selama pandemi itu setitik justru bongkar gudang. Jadi untuk mengerjakan satu kain, kalau di titik itu sebelum kita jahit, jadi kayak misalnya tas jadi apa, kita tuh punya pattern besar, satu kain, satu ukuran itu bisa digunain untuk jadi berapa tas, sisanya untuk apa. Nah, meskipun satu kain itu sudah terukur gitu ya, tapi ternyata masih ada sisa kain. Kayak misalnya cuman lebarnya mungkin sekitar 3 cm gitu ya, tapi panjang gitu. Atau 4 cm tapi panjang gitu. Panjang dan bergulung-gulung gitu. Nah, itu kita inventaris, sama Siti di inventaris gitu, jadilah produk baru. Jadi kayak recycling juga. Ya itulah. Jadi kayak nggak bisa diem kan. Jadi akhirnya bersih-bersih gudang, sekaligus nemuin, oh ini sampah-sampah titik yang sebenarnya masih bisa dimanfaatin. Ya udah, akhirnya jadi produk-produk baru gitu. Nah dari situ kok ya akhirnya bisa ini jadi produk yang ternyata diminatin. Karena beberapa produk itu nggak ada sangkut pautnya sama heritage sebetulnya. Kan kayak scrunchie gitu ya, saya ikat rambut gitu, itu nggak ada sangkut pautnya, tapi olah sampahnya itu ternyata berguna juga dan banyak peminatnya gitu. Itu sih ya. Wah, keren banget ya Kak ya. Justru pandemi malah membuka kesempatan baru yang sebelumnya nggak diduga ya Kak ya. Kayak tadi hampers gitu. Tapi bener sih, memang di masa pandemi ini aku melihat kayaknya tradisi bertukar hadiah, tradisi kirim-kirim hampers tuh malah jadi makin jadi culture baru gitu ya, karena mungkin nggak bisa ketemu, jadi biar hadiahnya itulah yang mewakili gitu ya. Dan keren banget sih Kak, menurut aku kayak tadi yang Kak Jessi cerita, upcycling tuh memang jadi tren yang oke juga ya sekarang ya. Orang-orang malah seneng nih dengan produk-produk upcycling, kain-kain perca, jadi sesuatu yang baru malah bernilai tinggi gitu ya. Keren banget sih Kak. Ini bukti ya teman-teman bahwa pandemi itu tidak bisa menghentikan kita dari kesempatan dan peluang baru gitu ya. Justru malah ada hal-hal baru yang kita bisa temukan gara-gara pandemi. Oke, nah betul. Sekarang kita mau tanya-tanya tentang ini nih Kak, tentang motivasi bergabung di kreologi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Jessi, sebenarnya awalnya kenapa sih mau bergabung di kreologi dan akhirnya apa saja yang Kak Jessi dapatkan setelah bergabung jadi anggota komunitas kreologi? Oke, nah kreologi ini sebetulnya aku kan gabung itu karena sebelumnya ikut yang di Duanyam. Aku follow Instagramnya Duanyam karena memang benar-benar kan mereka tuh empower banget ya. Jadi memberdayakan banyak ibu-ibu di luar pulau gitu kan, dan itu tuh jadi satu semangat yang memang setitik tuh kepingin juga tuh bikin yang kayak misalnya bikin lapangan pekerjaan baru buat orang-orang yang ada di sekitar Kota Lama. Cuman memang belum kesampaian, tapi setidaknya bisa berguru dari si Duanyam itu. Nah, dari Duanyam itu akhirnya ketemulah diajakin gabung untuk kreologi, dan waktu itu aku lihat kreologi ini apa sih sebetulnya. Oh ternyata banyak sharing-sharingnya. Nah waktu itu awal tuh aku akhirnya join di kreologi, masuk ke grup WhatsApp itu karena banyak sharing-sharingnya, dan ketemunya kan banyak sesama UMKM gitu ya. Jadi mereka bisa saling sharing info-info berkaitan dengan kayak misalnya acara pemerintah, ada dari Kemenpar lah apa kayak gitu-gitu tuh masuk lah. Terus ya itu beruntungnya banget karena dapat informasi yang super kaya di kreologi. Dan bukan baru-baru ini, sebenarnya udah lama ya, itu ada aplikasi kreologi kan yang untuk kayak men-track gimana ada proses order, kemudian sampai ke bahan-bahan stok juga. Itu komplit banget sampai detail ke pengirimannya, itu timelinenya kayak gimana. Nah aplikasinya itu memang aku lagi belajar, belum pure menggunakan itu, tapi memang masih proses belajar terus, dan ada banyak sharing, bahkan dari aplikasinya itu kita bisa lihat juga kan kayak di YouTube-nya itu cara penggunanya seperti apa. Jadi cukup informatif dan
aktif gitu loh, membantu untuk tiap UMKM yang bisa gabung di kreologi itu. Jadi makanya nggak nyesel nih ikut kreologi karena informasinya banyak banget yang diterima. Wah, mantap. Thank you banget Kak Jessi. Kita juga senang banget nih kalau misalnya ada teman-teman UMKM yang ternyata juga merasa banyak manfaat yang bisa diterima dengan bergabung di kreologi ya. Nah, Kak Jessi ada pertanyaan nih di kolom komen dari Kak Rika. Nih, pertanyaannya seperti ini. Sempet tahu kemarin Setiti kolaborasi buat bikin hampers. Kak Jessi boleh share gak sih Kak bagaimana strategi menentukan partner kolaborasi yang tepat? Nah, boleh silakan dijawab Kak Jessi. Ya, kalau sebetulnya partner-partnernya Setitik itu nggak jauh dari teman-teman Setitik juga. Cuman memang ada yang baru kenalan juga. Nah, tipsnya sebetulnya untuk bisa kolaborasi kembali lagi. Hampers yang mau dibikin itu mau yang model apa? Kalau aku sih lebih sukanya tematik ya. Jadi kayak misalnya aku udah punya judul dulu nih. Produk-produknya Setitik tuh ini gitu. Dan targetku adalah orang si A gitu. Kayak misalnya kan dia yang wisatawan gitu ya, wisatawan atau orang yang memang suka bepergian gitu. Terus akhirnya Setitik ciptain tuh si kado keluar rumah. Nah, kado keluar rumah nih apa ya kira-kira yang bisa dijadiin kolaborasi? Atau waktu itu ada juga dia ada kado keluar rumah kopi, ada kado keluar rumah kayu gitu. Keluar rumah kayu artinya dia akan dapat sendok garpu kayu karena kan selama pandemi itu butuh apa ya kayak harus higienis gitu kan. Jadi sendok garpunya dari buat sendiri. Nah, itu yang aku tentuin sebagai oke, ini aku kolaborasi sama dia gitu. Atau ke kado keluar rumah kopi. Ya, jadi kan banyak banget tuh ya orang senang minum kopi gitu, terus ngebawa tumblernya dibawa isinya kopi susu kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau memang nggak sempat untuk keluar sekalian aja, jadi bikin kopinya dari hampersnya Siti sudah ada kopinya gitu. Tinggal diseduh sendiri. Terus kalau kado kado di dalam rumah, karena itu untuk hiasan interior gitu ya. Jadi apa ya kalau udah ada bantalnya ditaruh di sofa, terus ada mejanya dikasih taplak. Oh, di atas taplaknya kosong, butuh sesuatu. Mau kolaborasi dengan yang floris, tanaman, atau mau kayak pot-potnya gitu. Nah, terus akhirnya ketemu waktu itu pot gitu. Jadi memang butuh ada satu konsep besar dulu, hampersnya itu tujuannya untuk siapa, isinya mau apa, untuk apa gitu. Baru kita nentuin kolaborator. Nah, si kolaboratornya juga paling nggak dia yang paling nggak mudah komunikasi gitu sih. Aku nggak terlalu mempertimbangkan bahwa dia followernya banyak atau nggak. Tapi lebih ke komunikasinya lancar, kemudian apalagi ya kayak ini sih apa mudah dikontak itu yang pasti. Terus yang kedua dia produknya harus berkualitas karena kan kita juga punya standar kualitas, kita punya standar harga juga. Nah itu jadi salah satu faktor penentu masuk nggak ya kalau masuk di hampersku gitu dengan biaya segini, kira-kira pasarnya Setitik itu bisa beli ini atau enggak. Oke, semoga udah menjawab ya Kak Rika. Tadi yang pasti harus punya kualitas yang sama ya, karena kita kalau misalnya satu hampers kan berarti kita gabungin sama produk lain, otomatis mesti sama kualitas produk yang kita mau hasilkan ya. Oke. Karena kita udah hampir 1 jam nih Kak Jessi ngobrol-ngobrol, seru banget ya, udah dapet banyak banget dari Kak Jessi, insight-insight keren, semuanya. Thank you banget Kak Jessi buat sharingnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan nggak sih dari Kak Jessi untuk para pegiat UMKM lainnya, khususnya di UMKM Kria juga nih, yang seperti Kak Jessi juga. Ya, oke. Teman-teman harap bersabar semuanya karena ini masa pandemi gitu ya. Kita semua lagi jatuh bangun gitu. Cuman setiap usaha itu pasti ada jalannya. Yakin aja sama itu, dan memang inovasi produk itu sangat-sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Terus karena sekarang ini juga ada banyak kayak ilmu-ilmu yang disebar secara gratis gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan saja supaya
kita tuh nggak bengong gitu. Jadi otaknya selalu terisi, terinspirasi gitu. Terus kita juga kalau lihat kayak Instagram orang lain itu nggak untuk iri, tapi lebih ke itu inspirasi untuk kita gitu. Jadi jangan menutup mata sama pandemi ini terus selesai dan bingung mau ngapain, tapi ada banyak cara, ada banyak jalan. Terus perkaya relasi itu sih, itu sangat-sangat penting di masa-masa sekarang ini karena semuanya udah dimudahkan dengan online sebetulnya. Ayo semangat teman-teman Kria. Wah, thank you banget Kak Jessi. Ini pasti banyak banget teman-teman yang juga ikut membangkitkan semangatnya dan terinspirasi juga sama Stitik. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya malam hari ini. Nah, buat teman-teman, tadi seperti yang udah di-share sama Kak Jessi juga, kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi atau sharing-sharing tentang cara mendukung atau menumbuhkan bisnis kerajinan kalian, silakan bergabung dengan komunitas Krealogy melalui link bit.ly/unduh-krealogy. Aku udah taruh di pin message di bawah ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ada banyak banget teman-teman yang suportif seperti Kak Jessi salah satunya di komunitas Krealogy. Kita bisa saling belajar. Dan buat teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di IG Live hari ini, bisa melihat tayangan ulangnya di IGTV, Instagram Krealogy maupun di YouTube Krealogy. Oke, sekian teman-teman untuk IG Live malam hari ini. Sampai ketemu lagi juga Kak Jessi. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Tetap semangat Kak. Ya, amin. Dadah. Thank you ya. Terima Sampai kasih jumpa. semuanya.